Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب جماعة seluruh Masjid Jami'al Barkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap keadaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih nikmat yang banyak buat kita, ucapin alhamdulillah. Allah kasih nikmat yang dikit sama kita, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Jangan giliran dikasih banyak alhamdulillah, giliran dikasih dikit mengeluh. Jangan, ada yang begitu. Banyak tandanya kebersyukur itu ya. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih nikmat banyak alhamdulillah, giliran dikasih dikit ngeluh. Jangan, tetap kita bersyukur kepada Allah. Ayatnya dan surah pada tahu, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, nanti Allah akan tambahin nikmat itu. Alhamdulillah. Ini bagaimana Allah menambahin? Dikasih sedikit bukannya bersyukur tapi ngeluh. Jangan dikit amat ya. Ngeluh. Dagang laku dari 10 aku cuma 5, dikit amat ya. Padahal laku 5 tapi masih ngeluh juga. Dikasih sakit ini, jempol terpenat ya, ngeluh. Padahal kemarin dikasih sehat bertahun-tahun, baru dikasih sakit seminggu doang. Jangan ya. Mudah-mudahan
kita tergolong orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal. Selalu kita bersolawat kepada baginda Rasul, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi. Kalau kemarin kita maulid arba'in tuh sampai 41 malam kita selalu memuji baginda Rasul dalam kitab dia ulangi yang kita baca. Kita selalu baca sholawat. Nah ini maulid arba'innya udah selesai. Harapan saya itu kita maulidnya di rumah walaupun dewek-dewek baca. Ya, walaupun dewek-dewek baca aja. Apalagi sama istri, sama anak, bagus betul. Apabila ada tempat itu masjid, buyutin, makanin, itu rumah, itu tempat, itu musola, likiraatil maulidin Nabi, dibacain kisah maulid Nabi, maka kata para alim ulama, itu Nabi yang kita bacakan sholawat kita, kisah maulidnya kita baca, maka rumah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad akan hadir dan turun ke rumah kita, cuma kitanya tidak tahu. Makanya ini kita sudah buka, tahun ini kita adakan, tahun depan kita adakan lagi, insya. Masih pada mau kan? Mau ya. Siapa yang mau rumahnya didatengin sama Nabi Muhammad? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi belajarnya, masih membahas tentang fi fadilatit taubah, keutamaan taubat. Dalam ayat yang saya bacakan pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Tidak ada dosa yang besar kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Karena semua manusia itu mempunyai salah dan lupa, mempunyai dosa. Kira-kira dosa kita banyak apa? Banyak. Kalau ada orang sombong banget gitu, gua kagak punya dosa, tak? Itu sombong apa?
puasa Senin Kamis, sholat tahajudnya sering, fardunya juga sering. Nggak punya dosa kali ya. Banyak dosa kita mah, baik yang sengaja, yang kita lakukan dengan sadar dan sengaja, ataupun dosa kita yang kita tidak lakukan, yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Makanya ketika hari raya Idul Fitri itu kan kita ngomong sambil salaman tuh kita ngomong maafin lahir dan batinnya, kan begitu. Iya Pak ya, maafin lahir dan batin. Lahirnya itu perbuatan salah yang memang kita sengaja, yang kelihatan. Batinnya itu perbuatan salah yang enggak kelihatan. Orang di hati, kita ketemu orang di hati, hasud, dengki, iri. Makanya kita ucapin mohon maaf lahir dan batin. Lahirnya minta maaf, batinnya juga minta maaf. Jangan tangan salaman tapi hatinya masih gede. Jangan tuh salaman maafin ya, tapi di hatinya masih hatinya belum maafin ya. Ya, padahal kan gue berdoa sama dia. Orang nggak dengar tuh, hati kita ngomong begitu ya, tapi Allah Maha tahu. Makanya maafnya lahir dan batin. Zahir nampak ya, dan batin. Taubat juga. Dan tidak ada dosa kecil menjadi besar kalau kita sering-sering beristighfar. Dan beristighfar sudah. Ketika itu dijelaskan ada sebuah pasir, ya, pasir menggulung. Itu pasir ketiup angin tuh, atasnya ketiup angin hilang sedikit. Ntar ada angin lagi lewat, itu pasir berkurang lagi sedikit. Ntar berkurang sedikit, ada angin lagi lewat, kesapu lagi itu pasir. Nah ibaratnya seperti itu dosa kita, dosa kecil kita yang udah numpuk. Kalau kita rajin istighfar kepada Allah, maka itu dosa kita akan hilang sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Makanya rajin istighfar. Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah itu beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain Nabi beristighfar sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Jadi itu Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah dengan rahmat Allah. Istighfar setiap hari 100 kali. Lah kita dosa kita banyak, masa nggak mau istighfar? Gampang apa susah kira-kira istighfar sehari cuma 100? Gampang apa susah? Gampang ya. Apalagi dalam 5 waktu ya, satu waktu 100, satu waktu 100, satu waktu 100, 500 tuh.
Ya nggak bisa kan 500, ya ya udah ngikutin Nabi aja 100 setiap hari minimal tuh, misalnya ngambilnya yang minimalnya 100 kali, subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, udah 100 itu ya. Entar salawatnya berapa, misalnya 20 juga boleh. Karena kita manusia tempat salah dan lupa, banyak dosanya, banyak dosanya. Makanya dianjurkan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in ahabba ila Allah ta'ala min syabin ta'imin, wa ma min syai'in awrada ila Allah ta'ala min syai'in muqimin ala ma'asihim. Artinya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang anak muda yang bertaubat. Dalam hadis yang lain dikatakan Allah cinta kepada orang tua yang taubat. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada anak muda yang taubat. Kalau orang tua yang taubat mah udah pantas. Iya. Orang tua yang taubat mah, aki-aki taubat mah wajar dan pantas. Laukan udah bau tanah istilahnya gitu. Laukan udah bau tanah masih mau gaya wae. Ya elah, sekarang udah kagak kali aki-aki yang bergaya kayak anak muda. Udah gak ada ya. Elah pakai lepis gaya banget. Ya pakai tuh bajunya keren banget, pakai kaos, pakai baju, ya, minyak rambutnya tancap, masih ada tancap. Itu sisir di kantong kagak pernah ketinggalan. Ya elah gaya bener. Ya nongkrong di sana, nongkrong di sini, gaya bener. Udah kagak ada sekarang mah. Aki-aki lagunya kayak anak muda. Allah betul-betul Allah cinta sama orang tua yang taubat. Udah wajar, udah pantas. Lu punya cucu tua-tua, bagaimana betul bantunya? Tua keladi, semakin tua semakin jadi. Udah kagak ada ya begini ya. Udah kagak ada. Ya. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada anak muda yang demen ke masjid, yang rajin ibadah kepada Allah tuh Allah lebih demen lagi. Allah suka sama orang kaya yang dermawan. Ada 4 nih. Tadi 1, Allah cinta sama orang tua
tua yang taubat, tapi Allah lebih cinta sama ada anak muda yang taubat. Yang kedua, Allah cinta sama orang kaya tapi murah hati, tapi dermawan. Uangnya disedekain buat di jalan Allah, masjid, musola, pesantren dan lain sebagainya, kagak pelit. Tapi Allah lebih cinta orang miskin yang dermawan. Tuh. Kalau orang kaya rajin sedekah mah wajar. Itu. Lah ini ada orang miskin tapi masih mau juga sedekah. Ya. Masih rajin ngamal. Kalau masalah besar kecil mah sesuai dengan kemampuan. Ya. Yang penting ikhlas. Itu. Ya Allah. Padahal hidupnya pas-pasan, hidupnya sederhana, tapi kalau ada kegiatan apa-apa selalu ngasih, nyumbang ke masjid, nyumbang ke musola. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kaya yang dermawan mah wajar duitnya banyak. Gitu. Kalau ada orang kaya yang pelit itu baru kurang ajar. Ya. Gitu. Jadi itu harta kita yang nemenin kita nanti di alam kubur, itu yang kita sedekahin di jalan Allah. Kalau masih dalam berbentuk harta mah itu dunia nggak bisa nemenin kita di alam kubur. Tapi kalau kita udah sedekahin, itu harta kita jadi amal akhirat buat kita. Begitu. Ya Allah, Pak Ustaz, saya mah cuma bisa 100.000. Itu nanti yang akan nemenin kita. Jangan sangka 100.000, 50.000, 20.000 nggak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau kita ikhlas, itu yang akan menemani kita di alam kubur. Walaupun ngasihnya 5 juta, 10 juta, tapi tidak ikhlas, itu nggak nemenin kita di alam kubur. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kau batalin, jangan kau betulin, jangan kau hilangkan sedekahmu yang sudah kau keluarkan, baik harta, tenaga, pikiran, jangan. Lantaran kau nyebut-nyebut itu hartamu itu yang telah kau sedekahkan. Jangan, udah ikhlasin aja. Kalau udah ngasih, udah, jangan disebut-sebut lagi. Jadi Allah lebih cinta kalau ada anak muda yang bertaubat. Dan tidak ada sesuatu perkara yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ada daripada orang tua yang kagak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min syai'in abghada ila Allah min syai'in mukimin ala ma'asi. Jadi udah tua masih demen aja maksiat. Ada orkes di sono diparanin, ada orkes di sono diparanin, padahal mah udah tua. Ya. Jadi Allah cinta sama anak muda yang taubat,
Dan Allah gede, Allah benci sama orang tua yang nggak mau tobat, yang masih mau demen sama maksiat. Jangan, jangan, ya Allah, jangan. Udah punya cucu masih belum juga tobat, jangan. Ya, udah deketin diri kita kepada Allah. Takkan masalah umur rahasia Allah, iya betul. Tapi kan itu malaikat sudah nandain itu uban di pala udah mulai tumbuh. Ya, itu udah dikasih kode itu. Ya, itu rambut udah pada putih. Ya, itu udah tanda-tanda. Malaikat udah ngasih sinyal. Ya. Itu udah sakit-sakitan mulu, makan ini susah, makan ini susah. Ya. Asam urat udah mulai datang. Itu udah dikasih tanda sama malaikat. Jangan dicabut, emang udah ditandai, dikasih sinyal, itu rambut dikasih uban, pakai disemir hitam lagi. Ada yang begitu? Ada lah, banyak amat yang jauh. Jangan, emang juga itu tanda biar kita rajin taubat. Lah malah disemir, makin gaya, makin belagu dah kayaknya. Jangan disemir hitam gitu. Jangan biarin. Emang itu tanda kita lagi ngaca. Wah, gue udah ubanan ini, berarti gue udah tua juga. Iya bang, tua. Pakai ngomong gue udah tua juga lagi. Emang udah tua. Itu ya Allah, itu tanda buat kita. Mati makan masih lama, mati makan kita nggak tahu. Nah, iya, tapi itu udah ada tanda-tandanya. Takutnya ya kita lagi jauh sama Allah, jauh lagi sama ibadah, kita dipanggil oleh Allah. Emang siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita rajin ke masjid, kita tawaf sama Allah, Allah panggil usia kita, Allah panggil umur kita. Ya. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan kita semua ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat yang baik, wafat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in illatun wa hilatul wudu' at-taubah. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu ada yang harus dilakukan, ada yang harus diusahakan. Adapun untuk menggugurkan dosa-dosa itu at-taubatu, yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, sesungguhnya hamba Allah apabila berbuat dosa, maka Allah akan tunda ia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mampir dulu kita di neraka.
Dalam sebuah hadisnya yang lain Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Setiap orang yang beriman, walaupun itu sekecil di dalam hati, ada tanda iman kepada Allah, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia beriman kepada Allah, itu pasti akan dijamin masuk surga. Tapi ada tapinya, ya. Ada tapinya. Kalau dia taat ibadah kepada Allah, maka dimudahkan jalannya masuk surga. Amin ya rabbal. Tapi kalau dia ingkar, dia malas ibadahnya, mampir dulu di neraka. Ya, dia rendam dulu lah, baju kotor aja nggak mungkin kan langsung masuk ke mari. Iya dia lebih kotor. Diapain bu? Direndam dulu, apalagi kalau ada nodanya, pakai rinso, pakai Vaseline, direndam sehari, digiling masuk ke mesin cuci. Habis dibuang itu baju di mesin cuci, ya itu. Habis itu pakai dibilasin lagi, disingkat, digesek, jam udah tuh nggak pergi sampai di situ, disetrika biar rapi. Udah rapi, udah bersih, udah wangi, baru masuk ke dalam lemari. Itu mampir dulu dan kita orang yang banyak dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dapat masuk ke dalam surga? Beliau bersabda, keadaan dosa itu maka dihilangkan dulu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dapat masuk surga. Tuh ya, bersihin dulu dengan taubatan nasuha, banyak-banyak baca istighfar, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua, baik yang kecil, lebih-lebih yang gede. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.